Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Minta izin Bante menyampaikan Dharma, Romo, Siato, pengurus dari wihara ini, mohon izin juga hari ini bergembira sekali ada ketua dari Kabupaten Mojokerto hadir, PC Kabupaten Mojokerto, PC Gresik yang hadir, mohon berdiri. Ya, gitu. Ya, tapi sayang PC Gresik sudah bukan yang paling baru, karena yang terakhir kita barusan melantik PC Kediri. Nah, ini, ya, jadi makin berkembang Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ya, hari ini senang atau ini ya, karena diberi tugas sama Bante. Saya ini maunya menghadiri perayaan Waisak di sini dengan santai. Ternyata Bante kasih tugas. Kamu aja yang ini, yang kita tidak bisa ditolak ya. Kita raja tidak bisa ditolak. Ya, hari ini saya mengambil tema Waisak sebagai momentum memulai hidup baru. Saya sebenarnya ingin menulis begini. Waisak sebagai momentum menempuh hidup baru. Kalau saya mau nulis gitu, pasti bapak-bapaknya senang. Setiap Waisak akan apa? Nikah lagi menempuh hidup baru. Akhirnya saya hapus ya. Saya kan toleran sama ibu-ibu ya. Jadi saya ganti memulai hidup yang baru. Ya, next dulu. Ya, nah saya mengucapkan dulu selamat memperingati Hari Trisuci Waisak 2569 Budi Sera tahun 2025. Tahun ini Sangha Agung Indonesia mengambil tema kebersamaan untuk Indonesia maju. Ya, jadi itu temanya. Jadi sebagaimana kita selalu lihat di setiap tahun perayaan Waisak, kita selalu disampaikan ini adalah merayakan atau memperingati 3 peristiwa penting. Lahirnya Pangeran Siddhartha, beliau mencapai pencerahan sempurna sebagai seorang Buddha, dan Buddha Parinibbana. Selalu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau undangan untuk memperingati Waisak itu bukan hanya melihat perjalanan dari Guru Agung kita Sang Buddha, tapi justru kita bisa menggunakan momen Waisak itu sebagai apa? Melihat ke dalam diri kita sendiri, ajakan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, coba kita next lagi. Ya, next. Aduh, saya agak susah ya. Biasanya saya itu berdiri kalau ngomong itu. Gak apa-apa ya, berdiri ya. Berdiri. Aduh, sorry. Biasa dosen kalau ngajar berdiri. Ya, lebih semangat. Masa di sebelah aja berdiri, saya juga berdiri ya. Mohon izin ya, Surya. Ya, next. Jadi Waisak itu tidak sekedar ritual biasa. Kita sering ritual Waisak, tapi apa artinya? Ya, jadi coba kita melihat ke dalam diri kita. Next. Nah, jadi kita berkumpul itu memperingati 3 peristiwa penting. Next lagi. Waisak bukan sekedar perayaan, tapi Waisak itu ajakan untuk kita itu kembali ke dalam diri kita sendiri, melihat ulang perjalanan hidup kita ini. Ya, terutama kita yang sudah sepuh-sepuh ini. Mohon maaf dan nyinggung loh ya, saya juga sudah sepuh. Saya ini sudah sepuh ini. Ya, nah, oke, next. Apa yang kita mau lihat? Apa yang telah kita jalani selama ini, atau apa yang selama ini sudah kita jalani? Ya. Coba kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa sebenarnya? Next. Apa yang sudah kita mulai perbaiki selama ini? Ada enggak? Kalau enggak ada, apalagi usia seperti saya, sedih sekali. Kalau yang masih muda, langsung mendengar ini tercerahkan, mulai besok ada perbaikan. Masih punya waktu. Kita yang sudah usia ini, katanya orang sudah bawa tanah ini, ya.
aduh telat ini. Waktu mepet sekali. Lalu apalagi next, apa yang sudah berhasil kita tinggalkan selama ini kita penuh dengan kemelekatan, betul? Apalagi pada keluarga, wah melekat sekali, pada harta melekat sekali. Kalau hidup di sini mungkin tidak seberapa, kalau kita yang di kota, aduh, melekat pada kehidupan duniawi, ya, nggak bisa dihilangkan. Apa perjalanan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau sama teman-teman pergi ke teman yang sudah meninggal, seperti saya ini teman SMP, SMA sudah banyak yang meninggal. Begitu kita pulangnya mesti ngomong-ngomong. Ini satu lagi ya. Terus kita ini sudah melatih diri belum? Sudah mempersiapkan diri belum? Ya, masih untung seperti kita yang pengurus ini masih ada berbuat kebaikan untuk wihara, untuk sesama. Tapi sungguh memprihatinkan kalau saya ke wihara. Ada orang yang datang ke wihara telat. Artinya parita ini sudah lewat. Kapan datangnya? Ya Dhamma Desana gini. Pas mau berakhir juga Dhamma Desananya. Karena setelah itu tutup apa? Makan. Itu yang dia cari. Habis itu pindah lagi ke wihara yang lain. Memang kita bisa hidup dengan cara gitu. Memang. Tapi apa arti hidup kita? Ya, untuk apa kita hidup seperti itu? Ada lagi satu orang yang khusus pergi ke seminar-seminar. Kan pasti ada snack. Dapat. Kadang-kadang dia pulang paling terakhir. Karena snack lebihnya banyak. Akhirnya dikasihkan dia. Difoto sama dia. Ini loh. Oh, anak soleh dapat banyak. Bener lah. Ya, apa arti hidup kita kalau cuma kayak gitu? Ya. Nah, next. Ya. Jadi kita harus belajar melepas kebiasaan lama kita. Betul ya? Punya ya kebiasaan lama ya? Ya, coba next lagi. Jadi setiap orang itu kan punya kebiasaan lama yang kurang baik, yang menghambat perkembangan spiritual kita. Contoh yang ringan, next. Ya, misalnya suka malas ke wihara, malas bekerja, biar orang tua aja, biar apa sudah malas ya. Nah, atau next apa? Nah, yang berat ini, yang masih apa penuh dengan keserakahan, betul? Nah, nanti ini cobaan ini, serakah apa enggak ini? Habisnya makan-makan ya. Serakah apa enggak ini? Wah, ini enak itu enggak? Enak, aduh semua dimakan habis sampai melembung ya. Nah, masih suka iri hati ya. Suka menyalahkan orang, ya mencari kambing hitam, padahal nanti tanggal 6 nanti habis kambing hitamnya. Menyimpan kemarahan, ya berapa ya dari kita yang masih suka marah sama orang, benci sama orang lain, ya. Lalu dendam kesumat, atau yang bertahun-tahun masih meratapi kepergian orang yang disayanginya. Ya berapa banyak? Ada teman kita, ini umat Buddha, aktivis, hebat, ketika istrinya meninggal, meratapi itu setiap hari, sampai akhirnya apa? 3 bulan kemudian dia sendiri meninggal. Apakah ini namanya sehidup semati? Bukan. Ya, bukan. Inilah yang Buddha bilang, kemelekatan pada keluarga. Kita boleh sedih, tapi jangan meratapi. Nah, apakah masih ada? Ya, nah next. Jadi kita ini masih melekat, penuh dengan kemelekatan. Nah, di momen Waisak inilah kita harusnya belajar sedikit demi sedikit. Kalau kita punya 4 perayaan ritual, berarti setahun 4 kali kita melepas. Kalau setiap minggu kita datang ke wihara, setiap minggu kita harusnya melepas. Seminggu sekali aja loh. Kalau bisa setiap hari. Ya, oke, next. Nah, tahu ya gambar ini ya? Ya, ini yang disebut dengan next 3 belenggu penderitaan yang membelenggu diri kita. Betul ya? Membelenggu. Setiap kita itu punya soalnya. Apa? Yang pertama, dosa loba, dosa, ya keserakahan, kemarahan, moha, kebodohan batin. Kebodohan ini bukan
goblok bukan ya, tapi kebodohan batin. Orang yang keras kepala termasuk kebodohan batin. Ya, dia omongi ini loh ajaran Buddha kayak gini-gini, tetap aja. Ya, ada. Saya punya umat. Sampai sekarang sudah 25 tahun terakhir telepon saya lagi. Saya bilang, AI ini telepon ini hanya ingin memuaskan diri aja bertanya. Karena apa yang saya sampaikan, yang AI tanya itu, ingat enggak 25 tahun sudah belum, masa Romo? Iya, ini sudah tak hitung. 25 tahun enggak berubah. Coba, kebodohan batin. Kakaknya pernah makan uang warisannya sampai sekarang diingat-ingat, tidak pernah lupa, terus saja sampai akhirnya dia sakit kanker, sakit ini. Jadi kakaknya sendiri senang-senang keluar negeri dan sebagainya, dia menderita. Buat apa? Inilah dia Buddha sampaikan, kebodohan batin. Kalau saya sudah ngomong ketika dia konsultasi, diskusi, saya ngomong, dia bilang gini, apa yang Romo sampaikan itu sama dengan yang Bante sampaikan. Lah iya, ngajarannya sama ini. Masa beda? Kalau beda malah aneh saya ini. Jadi kenapa Indah mau jalanin? Enggak, mana buktinya mana? Kata saya loh, makan uang saya kok masih hidup senang-senang, saya kok enggak, kok tetap miskin. Enggak bisa, mungkin di kehidupan berikutnya dia bayar kali, enggak, mana bukti? Ya tunggu aja, tunggu orang yang meninggal turun ngasih tahu ya. Nggak bisa, ya kan? Nah ini loba dosa moha. Ya, jadi kita perlu sadari, next, kita itu menderita bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan, juga bukan karena apa? Dunia ini yang begitu kejam. Ya, jadi jangan salahkan orang lain kalau kita menderita. Jangan salahkan dunia, ya. Sering ya kita ya, saya dulu belum mengenal Buddha juga gini kok. Ya, kenapa sih kok saya diberi cobaan kayak gini? Nah, setelah mengenal Buddha, oh saya salah jalan saya. Ya, jadi bukan, tetapi apa? Kita menderita karena diri kita sendiri yang belum beres. Ya, kita itu mengenal ajaran Buddha itu baru separuh. Kita ini belum praktekkan ajaran Buddha. Datang, dengerin, tapi kita tidak pernah praktekkan. Jadi kita itu masih terbelenggu dengan itu tadi. Terus meratapi diri sendiri, terus menyalahkan orang lain, terus gini aja. Coba kita pikirkan. Ada yang masih seperti itu? Pasti tidak ada yang aku. Biasa itu. Next. Ya, next. Jadi jujur, nah ini saya minta jujur, coba tanyakan pada diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyesali masa lalu? Ada? Cuma Romo sama Romo ini yang gini-gini, yang lain enggak hebat Romo. Berarti kita bisa akhiri tema di sana ini, kan berarti tidak ada yang butuh ini. Ya, berapa banyak? Aduh, kok gini ya hidup saya, saya kok dilahirkan orang tua kayak gini ya, kok enggak kayak gitu ya, apa kita menyalahkan nanti ya. Oke, next. Berapa banyak energi yang kita habiskan untuk membenci orang lain, bahkan membenci diri sendiri, betul? Nah, mereka yang bunuh diri apakah bukan membenci diri sendiri? Ya, kenapa saya kok begini begitu ini tanya-tanya tidak ada jawabannya. Ya, karena salah satu-satunya cara adalah masuk Buddha, karena meditasi. Nah, melihat ke dalam dirinya sendiri, baru menemukan jawabannya. Ya, oke, next. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar bermakna? Atau apa? Next. Atau rutinitas belaka, bangun tidur, gosok gigi, mandi, ke sawah, kalau saya ke kantor, sudah pulang kerja, mandi, ganti baju, baca-baca sebentar tidur, besok bangun lagi, begitu terus. Apakah kita sudah bermakna, bermanfaat bagi orang lain? Berapa banyak kita yang masih rutinitas itu? Karena itu saya sangat prihatin kalau orang datang ke wihara hanya untuk
maaf, cari makan saja. Datang, duduk paling belakang supaya cepat keluar. Jadi antrian paling depan, sudah telat paling depan, makannya ambil, ngomong ngobrol-ngobrol, pulang. Untuk apa? Seminggu sekali ke tempat suci kita tidak benar-benar membaca parita dengan sepenuh hati, tapi hanya untuk cari makan. Buat apa? Bagi mereka mungkin tidak apa-apa. Kita yang paham ini prihatin. Aduh, kenapa ya? Mau diomongi kok ya susah. Pasti tersinggung. Betul? Pasti tersinggung. Itu hidup saya kok. Kok saya mau ngomongi ya? Pasti. Nah, coba next, kita jadikan momen ya Waisak ini, perayaan Waisak, peringatan Waisak ini sebagai momentum untuk kita itu setiap tahun berubah. Setiap tahun berubah. Sama dengan air itu. Kalau saya teteskan satu tetes, mungkin kalau setahun sekali ya kering, tidak penuh-penuh gelasnya. Tapi kalau saya tetesnya setetes tapi sebulan sekali, mungkin sedikit kering. Tapi kalau saya tetesnya setiap minggu, mungkin sudah mulai belum kering, sudah masuk lagi tetesannya. Kalau setiap hari, kalau setiap jam, setiap detik, cepat penuh juga airnya. Ya. Jadi seperti kata pepatah, sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Nah ini, ya. Jadi kita harus setiap, jangan cuma pergantian tahun dari 2025 ke 2026 punya tekad, tapi waktu Waisak lupa. Justru Waisak itu momennya kita umat Buddha untuk merenung ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana perjalanan saya? 3 peristiwa tadi. Ya, oke, next. Nah, jadi kita apa yang kita perlu renungi? Ya, next. Pertama, ketika kelahiran kita sudah merenung, ini adalah awal kehidupan baru saya. Betul? Ya, oke. Next. Ketika kita merenung Buddha mencapai pencerahan, kita juga harus memiliki kesadaran baru. Apa? Kesadaran apa yang kita punya? Kebijaksanaan apa yang kita punya? Ya berarti kita setiap tahun, kalau 1 tahun sekali aja, kita berapa banyak sudah mengumpulkan, sehingga di kehidupan berikutnya kita akan terlahir lagi di alam bahagia pasti melekat lagi dengan terikat lagi di agama Buddha untuk latihan lagi sampai akhirnya kita tidak terlahir di alam manapun juga. Betul? Ya, itu kan yang kita ingin capai ya. Kebahagiaan tertinggi adalah tidak terlahir di alam manapun. Nah, next, berikutnya parinibbana, yaitu melepas ya. Jangan sampai kita itu mau meninggal masih mikir, rumah saya gimana ya, anak saya gimana, istri saya masih muda gimana ini, nanti menikahnya sama siapa, terus harta saya nanti jadi rebutan anak ini atau enggak, itu enggak. Akhirnya kita melekat, malah mungkin tidak terlahir sebagai manusia, terlahir di alam binatang yang melekat tadi. Ya, banyak kan ceritanya ya. Terlahir sebagai anjing karena dia harus menjaga hartanya yang dulu dia pendam dan lain-lain. Untuk apa? Padahal Buddha mengajarkan terlahir sebagai manusia itu adalah sungguh sulit, betul ya? Bagaikan apa? Seekor kura-kura yang dari dasar laut naik ke atas lautan. Di atas lautan itu, di atas perairan itu ada satu gelang yang persis kepalanya. Dia harus masukkan kepalanya ke dalam gelang itu. Bayangin, kena ombak padahal. Gagal. Dia harus turun lagi ke bawah, nunggu 100 tahun lagi, baru nyoba lagi. Ya 100 tahunnya yang Buddha sampaikan itu mungkin tidak 100 tahunnya kita. Tapi betapa sulitnya ya terlahir sebagai manusia. Karena itu kita harus manfaatkan kehidupan sekarang ini. Jadi 3 peristiwa penting yang kita tadi renungkan itu di dalam meditasi, itu cerminan dari kehidupan spiritual kita sendiri.
Jadi bukan hanya melihat Buddha lahir, capai pendidikan, tapi kita sendiri, oh saya sudah dilahirkan sebagai manusia. Sekarang saya harus terus mengasah diri untuk memiliki kesadaran baru. Nah, lalu saya harus belajar untuk apa? Tidak punya melepas kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Ya, next. Ya. Nah, seperti ceritanya Angulimala, ya, masih pernah dengar Angulimala? Beliau adalah seorang pembunuh yang akhirnya terlahir menjadi seorang biku yang penuh welas asih. Ya, dari seorang pembunuh beliau menjadi biku yang penuh welas asih. Di depan masih ada ibu dari Surabaya, jauh-jauh di depan ibu. Nah, ya ibu dari Surabaya nih, ya rombongan dari Surabaya ya. Pura-pura tidak kenal saya. Angulimala, ya, next. Bukti bahwa setiap orang tuh bisa berubah dari seorang pembunuh menjadi biku yang penuh welas asih. Setiap orang tuh bisa berubah, anicca. Nah, kita juga bisa berubah. Yakinlah, kita juga bisa berubah. Asal apa? Mau. Ya. Nah, 3 hal perubahan itu, yaitu 1, punya niat dulu. Kalau niat itu kemauan, ya, bukan keinginan. Habis dengan ceramah, oh saya kepingin seperti yang Romo sampaikan, ya tersandung batu hilang dari keinginannya. Ya, tapi kalau kemauan, ya, ada motivasi di dalam dirinya. Disertai apa? Tekad. Buddha tidak pernah meminta kita bersumpah. Buddha cuma meminta kita bertekad. Aku bertekad untuk tidak membunuh. Aku bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak benar. Aku bertekad untuk apa? Aku bertekad. Ya. Kenapa? Karena Buddha sudah tahu semua itu proses. Nggak bisa seperti orang membalik telapak tangan gitu. Nggak bisa. Proses. Harus melatih diri kita sendiri. Next, yang terakhir, konsisten. Jalankan terus. Kena sambungan, jangan mundur, jalani lagi. Baru kita berhasil berubah. Jangan sampai waktu ingin berubah, ketemu orang lalu dibisiki, Allah gitu aja kok gini. Hilang gitu. Konsisten, teguh, tekad, ya. Ada teman saya pingin kurus, oke, saya kasih 3 rumus. Jangan makan ini. Biasa nasi ya, mie, gorengan, semuanya jangan makan. Siap? Ya Pak, saya akan jalani. Baru 3 hari ada teman ngajak, makan yuk. Enggak, saya enggak mau, saya mau diet. Alah diet, ayo gini. Ini enak ini apa. Ya wes coba. Nah hilang. Mana tekadnya ya? Saya vegetarian. Seringkali juga digodai sama teman-teman. Nah, ada yang guyon, ada yang serius. Nah, yang serius gini, apa? Seharian lu lepas Pak. Habis itu nanti lanjut lagi, enak ini. Ya, yo, itu. Ya, kemarin di sana juga sama ya, tanggal 20 saya ke Banyuwangi juga ditawari. Batalin seharian lu, enak nih makanannya. Enggak, ayamnya jauh banyak. Ya. Oke, next. Ya. Nah, jadi perubahan spiritual itu tidak bisa terjadi dalam semalam, tapi butuh apa? Tapi yang kita harus ingat adalah bisa kita lakukan mulai sekarang, hari ini juga. Ini sekarang ini. Ya. Semua punya tekad. Sekarang juga saya harus berubah. Apa? Silakan dipikirkan. Apa yang 1 hal yang mau saya ubah? Silakan dilakukan. Konsisten. Terus. Jangan sampai mundur. Terus. Tidak usah ada yang tahu. Pokoknya saya harus berubah. 1 minggu, 1 bulan saya berubah. Nih cari hal kedua lagi. Lakukan lagi. Bayangin kalau 1 bulan 1, setahun 12 hal kita berubah. 5 tahun 60. Nah, terus makanya saya sangat menyesal saya mengenal Buddha ini agak terlambat. Ya, coba saya masih muda seperti mereka, wah,
sudah berapa hal yang sudah bisa saya rubah. Ya. Jadi kita mulai sekarang juga, hari ini juga. Ya. Oh, setuju? Setuju ya. Oke. Begitu keluar dari ruang sudah berubah. Ya, sudah berubah. Bukan itu loh, bukan kayak ini loh, apa namanya? Berubah. Bukan. Ya. Ya, oke, next. Nah, jadi kita coba perubahan ini dengan 3 praktek. Pertama adalah apa? Praktek sila. Coba jalanin sila. Ada jalan tengah berunsur 8 kan? Lalu dibagi jadi 3 kan? Sila, samadhi, panya. Nah, sila menjaga pikiran, ucapan, perbuatan. Ya, katanya Buddha kan pikiran adalah pelopor, betul? Pikiran adalah pemimpin. Kalau punya pikiran jelek terus, maka ucapannya juga akan jelek, perbuatannya juga akan jelek. Karena itu kalau kita punya teman bilang gini, Pak, jangan itu loh, hati-hati, itu loh, kok kamu berpikiran jelek itu sih, kan belum terjadi. Itu berarti pikiran dia sudah kayak gitu. Hati-hati, ucapan kita mencerminkan pikiran kita, mencerminkan diri kita sendiri. Kau pasti dia bantah, enggak, saya enggak gitu, saya cuma ngomong aja. Nah, kalau di Buddha kita sudah diajarkan, pikirannya yang membuat dia mengucapkan kayak gitu. Ya, biarin dia bantah, biarin aja, percuma. Kita enggak usah bantah-bantahan. Ya, kita orang Buddha sudah tahu, pikiran adalah pelopor. Jadi jaga terus pikiran positif, jangan negatif terus ya, membuat kita menderita. Next, ucapkan hal-hal yang benar, yang membangun, yang jujur ya. Coba belajar setiap hari. Jangan berdusta, jangan memfitnah, jangan ini dapat WA belum cek kebenaran langsung post ke grup. Wah, ternyata salah. Ya. Next, perbuatan kita sesuai sila. Tadi kita barusan baca latihan kita 5 sila. Menjelang Waisak kita mestinya 8 sila. Kalau perlu 10 sila. Kalau perlu jadi bikuni, ratusan sila ya. Nah, oke lah, kita ke rumah tangga minimal 8 sila. Ya. Nggak tahan puasa, nggak tahan, gampang. Kan kita boleh minumlah yang hangat, oke? Begitu lapar minum hangat. Tapi jangan, boleh minum ya, oke, kalau gitu mie-nya saya jus aja. Dan minum. Itu namanya nggak punya tekad, ya. Nasinya saya jus, nasi goreng saya jus. Nah, jangan. Jadi dengan kita berpuasa, kita itu punya empati. Ketika lihat orang kelaparan itu kita langsung tahu, rasa lapar itu seperti ini. Ya. Nah, sama dengan saya ya. Tadi sama-sama rombongan dari Surabaya ke sini. Perjalanan berapa? Hampir 6 jam lebih. Ya, tahu rasanya bokong nih. Jadi saya itu empati kalau Romo dari Banyuwangi ya ke Surabaya ikut kegiatan luar biasa. Kita semua ngomong luar biasa, naik mobil. Kemarin ke Trawulan naik mobil luar biasa. Tahan ya, kita sudah istirahat berapa kali kita ini. Coba langsung terus saja. Mungkin saya tidak bisa ngasih dana di sana. Ya, next. Praktek kedua apa? Next. Samadhi ini kan ajarannya Buddha. Kok sekarang teman-teman kita yang Katolik yang tiap Kamis meditasi 30 orang, 60 orang, 100 orang. Kalau ke BDC saya nggak tahu di sini. Kalau pelajaran meditasi tidak lebih dari 20 orang. Pertama memang banyak, 50 orang senang. Bagus ya.
Minggu kedua ya melorot 1 orang aja. Minggu ketiga ya tambah 1 orang melorotnya. Minggu keempat ya pas minggu keempat ada libur. Minggu kelima hilang, udah tinggal 2 orang. Ya tinggal 2 orang. Ya yes. Kenapa? Samadhi next. Loh. Oh, berarti sudah waktunya. Ya ini. Nih, langsung di sana. Ya. Terus jauh. Ya. Oh, ya. Ini namanya tes kesadaran. Next. Ya, samadhi. Next. Luangkan waktu setiap hari. Next lagi untuk hening. Meditasi itu nggak harus duduk di hutan, meskipun di sini banyak hutan, nggak usah. Ya, di alas purwo sama monyet-monyet nggak usah. Ya. Duduk latihan aja 5 menit, 10 menit tiap hari, setiap saat. Masak sambil meditasi. Loh, bisa loh. Maksudnya fokus masak. Saya tahu kalau saya sedang ini, tapi nggak usah pelan-pelan. Saya tahu saya sedang masak. Saya ngadu pelan-pelan. Saya tahu saya sedang ngadu kosong. Ya, nggak usah, biasa aja. Ya, ada tuh orang latihan meditasi, makan dengan penuh meditasi. Lah dia jadi panitia nih. Waktunya break makan, sama teman-teman makan ini. Cepet ya, kita harus balik loh. Dia tetap makan. Tinggal sama temennya. Lo sudah mau cepet dia masih. Ketinggalan. Iya, tinggal kereta ini. Malah meditator terkenal tuh. Kalau sudah selesai latihan yang jalan pelan itu, sekarang jalannya cepet. Pergi ke pasar, cepet jalannya. Bisa nggak meditasi? Nah, lagi. Ayo kita latihan meditasi. Siapa yang sudah sering latihan meditasi? Dan aku, oke. Siapa yang tidak pernah latihan meditasi? Tidak aku juga. Siapa yang tidak punya tangan? Kan kalau tangan berarti tidak punya tangan ini. Ayo kita latihan 10 menit aja. Ini ajaran Buddha, ajarannya kita. Kenapa malah teman-teman dari beda agama yang mempraktekkan? Kalau saya dengar mereka menyampaikan, loh, kamu meditasi, gimana caranya? Yang nafas masuk, nafas keluar. Lah, saya batin, ini ajaran Buddha. Ya, di Malaysia 15 menit meditasi sebelum kerja. Sebelum pulang kerja 15 menit meditasi. Ternyata produktivitasnya meningkat aja. Jadi sebelum ke sawah, ibu-ibu, bapak-bapak, meditasi dulu di tengah sawah itu. Sini meditasi. Ya ketinggalan. Oh, meditasi ini. Wah, kalau ini namanya bakar hiu. Ya. Meditasi, ayo meditasi. Nah, bagaimana keinginan waktu mau ini daripada gini meditasi. Waduh, susah terus, nggak merasa dulu sudah malam. Nah, jadi sudah 12 jam meditasi. Ya. Cepat mencapai pencerahan sempurna itu cepat. Ya, ayo kita latihan meditasi. Yang ketiga, praktek apa? Panya, ya next panya, kebijaksanaan. Latihan melalui apa? Coba refleksi. Apa pelajaran yang saya dapat hari ini? Dalam kehidupan ini maksudnya apa? Kita bangun, ini datang ke wihara, ada perayaan apa nanti nggak kerasa mau tidur. Sebelum tidur itu coba tanyakan, apa pelajaran yang sudah saya dapatkan? Saya sudah memaafkan siapa? Saya sudah membuat orang siapa yang saya salah pada siapa? Tenang mas, bentar lagi. Mau diakhiri terus saya. Nah, next.
Nah, apa yang bisa saya ubah dari kebiasaan-kebiasaan saya tadi? Apa yang hari ini gagal saya ubah? Apa yang bisa saya ubah? Yang ketiga, apa yang telah saya ubah? Yang berhasil saya ubah, coba. Dengan begitu kita akan mendapatkan, kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Susah loh jadi orang yang bijaksana itu. Contoh, ada pengemis nih datang minta uang. Pengemisnya bilang, saya sudah makan 1 minggu, ini juga nggak merokok apa. Ada datang, saya minta uang kok, merokok, kasih nggak? Enggak dulu gitu. Hah? Kasih nggak? Enggak dulu. Uang mintanya 50.000, kasih nggak? Enggak. Kenapa nggak ngasih? Banyak kok uangnya kok ngasihnya. Loh. Mintanya. Oh ya sudah, minta 10.000, kasih. Iya. Padahal buat beli rokok loh ini. Kasih. Kalau saya tidak mau kasih, Ibu. Loh, buat merokok Ibu, lebih kasihan ini. Jadi kita ini tidak bijaksana. Ibu hanya berdasarkan kasihan saja, itu betul, tetapi kurang bijak. Ya, menyesatkan dia. Seringan kita kasih nama orang, ya sudah, tapi kita kurang bijak. Kalau dia memang kelaparan, tidak punya uang, kasih Bu, biar 100.000 kasih. Tapi ini karena ingin merokok, karena ingin meditasi, Romo, sambil merokok, tidak usah kasih Ibu. Ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak minta uang Ibu untuk beli rokok, jangan kasih Ibu. Yakin saya bapak-bapaknya kesan sama Romo, lain kali jangan udah lagi. Susah ini. Ya, jadi kalau kita berarti bijaksana, banyak hal. Ada lagi ini, ada yang ngomong gini. Saya kalau ini diundang dari gini, saya lebih mengutamakan keluarga daripada organisasi. Contoh, ya kalau saya mau berangkat gini, anak saya sakit, anak saya nangis, ya saya urus anak dulu. Sebentar. Kalau jadi peserta, oke. Nah kalau jadi pembicara, mau seorang suruh nunggu karena telepon ke panitianya. Tolong ya, temen saya datang terlambat soalnya ngurus anak dulu. Masa gitu? Kurang bijaksana. Iya, sering kita itu susah loh bijaksana itu. Susah. Kalau nggak susah, Buddha sudah ada bilang bertekad. Nah, coba kita refleksi diri kita. Sudah bijaksanakah kita? Tanya. Ya, next. Ya, next. Nah, Buddha mengatakan ini, kita baca ya. Buddha mengatakan, diri sendiri adalah tuan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Ya, next. Oleh karena itu, kendalikan dirimu seperti seseorang mengendalikan kuda tunggangannya. Jadi, semua itu kembali ke diri kita sendiri. Mau berubah enggak? Biarpun ngomong kayak gini, nanti ketemu Bante ngomong lagi hal yang sama, sampai bibir gower pun percuma. Ya kalau tetap ini, ya next. Buddha juga mengatakan, ini, dengar ya. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Seperti sekarang ini, saya ditugaskan Bante untuk menyampaikan dhamma. Dhammanya adalah sebenarnya pemberitahuan jalan. Tapi kalau tidak mau jalankan, mau apa? Masa saya nunggu satu-satu? Ya, saya nggak pulang Surabaya. Ya. Mereka yang tekun bersemadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Ya. Terima kasih Bante. Ya, jadi gitu. Oke, next. Satu lagi, Buddha mengatakan,
Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Jadi percuma kita ini umur panjang kalau kita tidak pernah latihan, itu loh masalahnya. Berarti kita buang-buang waktu kita hanya untuk makan, hidup, selesai. Kita harus latihan, sekecil apapun latihan, praktek pada diri kita sendiri. Tuh, kok jadi diam ini ya? Merenung atau gimana ini ya? Ya, jadi ayo kita praktek. Tidak ada cara lain, praktek. Nah, kemarin ada nih, di Bantean bilang, sepekan Dharma ada yang tanya, "Loh Romo, saya sudah praktek, jadi saya tidak perlu ke wihara, gak apa-apa kan?" Lah, ini juga pandangan yang salah. Praktek dan teori itu harus sejalan, seimbang. Praktek saja tanpa teori, sesat. Ya, misalnya tadi itu, ada yang berbuat baik, semua orang dikasih, sampai tidak bijaksana. Paham ya? Tapi dengan teori, oh saya jadi ini, saya jadi berbuat baiknya itu tepat. Karena waktu yang kita gunakan, energi yang kita gunakan sama, rugi kita ini. Berbuat baik, berbuat kebajikan, tapi tidak tepat, kan sayang. Nah, kalau ditambahin dengan teori, jadi itu. Tapi teori saja tidak praktek, tidak ada karma baiknya, tidak ada kebijaksanaan yang muncul. Karena itu dua-dua harus seimbang. Ya, karena itu datang ke wihara sudah tepat. Mendengarkan dharma adalah tepat. Nah, nanti dipraktekkan. Setiap kali dipraktekkan. Oke, next. Sudah mau selesai nih. Persis, Bante ngasih waktu 6.30. Yuk, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa tenang? Coba tanya ke temannya. Coba tanya. Pak, tanya ke sebelahnya. Kehadiran saya membuat kamu tenang enggak? Coba, Pak. Tanya Pak ke belakangnya, Pak. Coba. Tanya. Tanya. Romo, saya hadir di sini tenang ya? Oh, tenang. Syukurlah, amitofo. Ya, sadu. Apakah kehadiran saya membawa manfaat bagi orang lain? Sangat manfaat. Bukan saya, maksud saya kita ini loh. Kita ini hidup sudah bermanfaat bagi orang lain enggak? Coba tanyakan. Jangan cuma nerima saja. Tapi kita bisa bermanfaat bagi orang lain enggak? Ya. Nah, kalau pengurus wihara, nah, terus kita yang Dhamma Desana lumayan. Pasti bermanfaat kan? Masa ngomongnya ngaco, enggak kan? Nah, sudah bermanfaat. Ya. Nah, apakah saya sudah menjadi pelita atau jadi api? Ya, jadi pelita, kita jadi penerang bagi bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain. Itu yang penting. Apakah kita jadi penerang? Oh sudah, Romo. Oh, itu waktu pulang kan gelap. Saya bawa obor. Loh, kan ada yang ikut belakang. Saya sudah penerang. Bukan itu maksudnya. Kita apakah bisa memberi pencerahan pada orang lain? Karena sikap kita, misalnya kita lihat Romo. Wah, bagus sekali ya. Saya mau saya jadi seperti Romo, saya diskusi Romo bagaimana ya bisa seperti Romo, jadi penerang. Monggo Ibu, iya. Nanti kalau minta rokok jangan dikasih ya Bu. Ya, jadi kita harus jadi pelita, ya jadi pelita bagi orang lain. Oke, next. Jadi kita jadikan momen Waisak ini biar kita membuang semua kebiasaan lama kita. Biar kita itu
bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang-orang sekitar kita, baik itu keluarga, lingkungan kita, ataupun teman-teman kalian mita kita di wihara dan lain-lain. Mampu enggak kita begitu? Harus bisa. Ibu-ibu yang bantu di dapur tadi, wah sudah pasti membawa manfaat. Pasti tamu-tamu bisa makan dengan senang, dengan bahagia. Ibu-ibu sudah berbuat karma baik. Ya, nah kayak gitu. Oke, next. Ya, nah seperti ini. Next. Perubahan spiritual bukan memperbaiki diri, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian bagi orang lain. Next. Waisak jadi momen untuk memulai hidup baru, terlahir kembali secara batin. Ya, yuk setiap kali kita ada hal baru lagi yang tercerahkan, ada hal baru lagi yang tercerahkan. Ya, next, lahir sebagai pribadi yang lebih sadar, lebih welas asih dan lebih bijaksana. Nih, ya, next, ini yang terakhir dari saya. Mari kita jadi pelita, jadi cahaya. Cahaya bukan hanya menerangi batin kita, tapi juga menuntun sesama kita menuju damai, pencerahan, dan kebahagiaan. Karena kita ini kalian mita semua sahabat terbaik. Jadi kalau ada yang keliru, ayo digandeng ke jalan yang benar. Jadi kalau ada teman yang memberitahu, jangan marah. Itu berarti dia kalyanamita. Dia itu sahabat terbaik, sahabat dharma terbaik yang meluruskan kita. Kalau ada yang bilangin, coba dicerna apa yang dia sampaikan. Jangan marah dulu. Ya, gitu ya. Tidak peduli tua muda. Enggak zamannya lagi. Saya lebih banyak makan asam garam. Makanya asam urat sama darah tinggi, ya kan lebih banyak makannya, ya. Nah, ayo kita begini ya. Jadi kita harus berubah setiap momen Waisak. Jadikan untuk introspeksi diri sendiri agar kita memasuki kehidupan baru, ya. Ya, baik. Next, selesai dari saya. Ya, sabe sata bantu sukitata. Satu.